Contoh sederhana rumus VLOOKUP atau penggunaan rumus VLOOKUP di Excel ya. Ini sangat basic sekali guys. Jadi rumus VLOOKUP ini sering sekali ditemukan dalam tes dan ataupun dalam pekerjaan ya. Nah, salah satu sampelnya di sini saya punya ID, nama barang dan harga. Ini adalah tabel referensi yang dimana ini adalah anggap saja sebuah database barang ya. Kemudian yang kedua kita contohkan ini adalah tabel transaksi ya. Jadi transaksi di sini bisa kodenya acak ya. Bisa membeli misalkan monitor dulu A06, bisa A03 adalah printer dulu ataupun apapun di sini ya. Kemudian untuk nama barang, nah ini nama barang ini berarti kan harus berhubungan sesuai dengan ID. Nah, kalau misalkan ID A003 berarti nama barangnya adalah printer. Berikut juga dengan harga. Ini juga harganya printer itu adalah 700 gitu ya. Ini makanya di sini kita gunakan rumus VLOOKUP. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Jadi di sini tulis aja rumusnya adalah VLOOKUP. Kemudian di sini adalah lookup value. Lookup value itu adalah values dari untuk tabel referensinya. Jadi kita ambil data yang ini guys, gitu ya. Kemudian titik koma, di sini ada tabel array. Tabel array-nya kita ngambil database tabel di sini guys. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah kayak gini, kalian tekan F4 untuk menguncinya atau kalian tekan Fn F4 sehingga ada dolar di sini ya, dolar B, dolar 3, dolar D, dolar 9 gitu kan. Nah, setelah kayak gini, ini tabel array sudah, kita titik koma lagi. Titik koma seperti kayak gini. Kemudian kolom indeks. Nah, kolom indeks dari VLOOKUP ini kita ambil ID ya. Maka kita akan mencari nama barang. Nama barang itu kalau dari tabel array ini untuk ID ada kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi ID kolom 1, nama barang kolom kedua dan harga kolom ketiga. Maka di sini karena kita akan mencari nama barang berarti kolomnya dari tabel array ini adalah kolom kedua ini guys ya. Jadi sini kolom 1 ID, kolom 2 nama barang, kolom 3 adalah harga. Maka di sini koma adalah koma 2 ya. Oke, ini sebelumnya kenapa ini harus dikunci? Karena kita akan mencari juga untuk ID 002, 06 dan seterusnya. Sehingga ini formulanya cukup satu, kemudian kita nanti akan menariknya, maka di sini harus dikunci gitu ya. Tapi kalau misalnya satu-satu nggak usah gitu kan. Oke, selanjutnya titik koma. Di sini titik koma. Nah, ini ada dua pilihan, true dan false. True itu adalah approximate match, artinya di sini bisa mendekati ya, bisa kurang dari atau lebih besar dari. Ini mendekati dengan kode A003. Tapi kalau misalnya tidak ada, ini harusnya kita menggunakan match supaya nanti hasilnya pasti gitu ya. Jadi A003 itu sudah pasti ini adalah printer gitu ya. Jadi kita gunakan false seperti kayak gini. Selanjutnya kalau sudah kayak gini tinggal enter saja. Nah, maka dia akan hasilnya printer gitu ya. A003 adalah printer gitu kan. Nah, sekarang kalau sudah kayak gini tinggal tarik aja. Seret. Oke, jadi seperti itu ya. Ini A002 adalah mouse, kemudian 06 adalah monitor. Nah, kalau kita lihat sini monitor, A07 adalah scanner. Nah, sehingga kalau misalnya ada perubahan di sini edit A00 misalkan 4 ya. Kita enter, maka dia akan otomatis nama barangnya adalah HDD ya. Nah, bagaimana untuk harga nih? Untuk harga kita gunakan rumus yang sama ya dengan fungsi VLOOKUP. Lookup value-nya tetap ke ID ya. Ke ID ini harusnya lookup value itu adalah yang unik ya, tidak ada ganda, harusnya unik. Ini karena ID barang itu adalah ID yang unik. Kalau nama barang boleh saja sama gitu, tapi untuk ID itu harus unik, tidak ada double, tidak ganda ya. Kalau ganda nanti akan hasilnya salah gitu ya. Oke. Selanjutnya titik koma. Di sini tabel array-nya tetap kita ambil data referensi tabel ini guys. Oke, lalu kita tekan F4 untuk menguncinya. Kemudian titik koma, sekarang kolom index number-nya. Nah, perhatikan di sini juga sama kayak tadi. Dari tabel array ini yang pertama adalah kolom 1 adalah ID, kolom kedua adalah nama barang dan kolom ketiga harga. Nah, karena kita akan mencari harga, maka di sini kolomnya kolom ketiga gitu ya. Oke, setelah itu titik koma lagi. Nah, ini seperti tadi kita pilih yang false atau exact match. Kalau sudah tinggal enter. Maka di hasilnya adalah 700.000 ya. Benar nggak printer 700.000? Benar ya. Tapi sini harus ada pembatas kayak gini ya. Ini 700.000. Nah, ini kita gunakan format ini aja. Oke, ini berarti kan lebihan ya. Jadi kita kurangin saja seperti kayak gini. Oke. Kalau sudah kayak gini tinggal tarik set. Nah, hasilnya sama ya. Ini kolomnya ketiga, ini kolom kedua. Untuk monitor harganya 1.600.000 benar nggak nih? Monitor benar ya, jadi sesuai ya. Nah, misalkan untuk jumlah itu karena ini kan transaksi tanggal 11 misalkan ya, bisa jumlahnya bisa 2, bisa 1, bisa 3, bisa 5 gitu kan. Nah, kemudian untuk totalnya ini juga boleh ditengahin
Oke, seperti kayak gini. Untuk total itu berarti kan harga kali jumlah. Maka di sini kita kalikan saja. Ini kita kali dengan tanda bintang kali ini. Kita enter, hasilnya seperti ini. 700 kali 2, ini berarti printer terjual 2 dengan total harga 1.400.000 ya. Satu barangnya adalah 700. Kita tarik aja. Set. Oke, jadi seperti itu guys. Nah, sangat mudah ya. Nah, sekarang kita sudah paham gimana caranya menggunakan rumus VLOOKUP untuk basic atau pemula gitu ya. Oke, sebenarnya rumus VLOOKUP ini bisa dikombinasikan dengan rumus-rumus yang lain, misalnya dengan if, dengan apapun gitu ya. Biasa dengan if itu kan harus ada logic dulu gitu ya. Misalkan kalau misalkan lookup value-nya yang ini berarti hasilnya yang itu. Nah, seperti itu ya, itu untuk logic atau kombinasi dengan VLOOKUP if ya. Oke, saya kira ini aja video kali ini. Moga aja video ini bermanfaat. Terima kasih udah nonton dan assalamualaikum.